Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li wa yassir li amri. Suaranya kecil sekali, Pak Adi. Nah, ini Ini audio dari mana? Ada yang pakai fan? sama ini Sama ada Mas Wahyu suara gereng-gereng apa ya? pakai kipas Mas ya? Wahyu kayaknya fan. Itu Pakai mati. kipas ya? Oh, fan. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Wah, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar Pak semuanya? Imam Ali Yusuf baik. Al-Makawi. Baik. Nah, Imam Yusuf Al-Makawi ya. Nah, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah pada malam hari ini kita berjumpa lagi dalam acara halakoh pekanan kita yang insya Allah kita istiqomahkan dalam rangka niat kita untuk silaturahim, dalam rangka untuk talabul ilmi, saling berbagi, sharing atau wasabil hak atau sabar. Alhamdulillah kita senantiasa diberikan kesehatan, kita masih diberi umur panjang dan mudah-mudahan hidayah iman selalu diberikan kepada kita sehingga hingga nanti akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salam salawat semoga tetap tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, tabiin serta umat Islam memperjuangkan agamanya, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Iwan rahimakumullah, malam hari ini kita akan kembali membahas hal-hal yang sudah kita disiapkan oleh Ustadz Brother Didi. Malam ini kita akan membahas mengenai bahasan kontemporer mengenai memelihara hewan yang lucu. Ada yang lucu dulu serem, sekarang banyak yang lucu, jadi memelihara anjing ya. Apalagi di Hongkong ini kalau saya melihat setiap berangkat kantor tuh ketika anjing-anjing lagi pada keluar untuk dibawa ini tuh ya memang berbagai jenis dan ada yang lucu, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang digendong macam-macam. Nah itu gimana kita umat Islam dalam pandangan Islam untuk memelihara anjing ini seperti apa? Nah itu yang akan kita bahas. Pak Didi sudah menyiapkan berbagai bahan untuk diskusi kita dan juga untuk hal-hal yang biasanya kalau Pak Didi lalu untold story ya, yang akan muncul nanti kita tunggu saat-saatnya. Dan mungkin kayaknya sudah siap kuis biasanya Pak Didi juga. Nanti yang nilainya paling banyak dapat hadiah umroh jika mampu gitu ya. Baik, sebelum kita memulai, marilah kita bersama-sama buka dengan membaca suratul Fatihah. Semoga bacaan suratul Fatihah ini bisa memberikan keberkahan untuk kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Dan selanjutnya silakan Ustadz Brother Didi untuk menyampaikan bahasannya. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulullah wa alihi wa sahbihi ajmain. Jadi sebelum saya mulai, jadi mungkin dikasih dulu prelude-nya nih, kenapa kok sampai begini nih. Jadi saya itu belakang-belakangan ini, mungkin 2 bulan, 3 bulan terakhir nih, ada beberapa orang yang nanya gitu, kenapa sih kok kita nggak boleh punya anjing, apa sih gitu. Termasuk di teman-teman saya sendiri yang dia punya anjing gitu kan, kemudian karena dia muslim teman-temannya nggak mau datang ke rumah dia, diundang makan nggak mau datang, kenapa dia punya anjing gitu. Jadi sekarang tuh itu yang pertama. Yang kedua, kemarin saya pas di isolasi apa istilahnya, mandiri, pas di Bandung, isolasi mandiri saya di Bandung, pagi-pagi saya
Udah lama nggak ke rumah orang tua saya, udah tiga tahun di Cimahi. Pas saya buka pintu, gitu kan, buka jendela dari luar, saya lihat tetangga-tetangga tuh sekarang udah bawa anjing, gitu, keliling keliling kompleks. Saya nggak bisa bayangin kejadian kalau 10 tahun lalu pasti dilempar orang atau dimarahin orang, gitu. Jadi udah mulai banyak yang bawa anjing, gitu. Nah, masalahnya itu yang kemudian kalau kita lihat sendiri di Hong Kong itu, perhatikan nggak, anjing di Hong Kong ini beda dengan anjing di Indonesia. Anjing di Hong Kong ini ketemu orang cuek, ya kan, kalau ketemu sesama anjing lain dia yang ribut. Kalau misalnya di Indonesia biasanya kita tuh paling takut sama anjing, ketemu anjing itu minggir. Nah, jadi saya pernah ke masjid yang di San Pipo waktu itu kan. Kita pas salat maghrib, ya, pas keluar selesai salat maghrib tuh ada anak-anak Pakistan itu mungkin habis ngaji gitu. Kita sama-sama keluar. Pas lagi keluar dari arah depan itu ada orang jalan bawa anjingnya. Tiba-tiba nih tiga anak Pakistan ini langsung balik kanan, ya, sama sepedanya, sampai sepedanya jatuh, mereka bertiga jatuh gitu. Padahal anjingnya masih jauh di sana dan dirantai dan dipegang sama majikannya gitu. Itu, ternyata orang Indonesia sama orang Pakistan itu agak ini juga semua semua anjing. Saya ingat cerita Ustadz Muhaimin. Ustadz Muhaimin dulu waktu tinggal di pesantren. Jadi, dia cerita dulu kalau misalnya mereka lagi istirahat gitu, kemudian di luar pesantren mereka mereka lihat anjing lagi lewat, mereka keluar bawa batu, bawa pemukul, mereka kejar anjing tuh mereka pukulin gitu. Jadi sampai demikiannya orang, ini memang ada hadisnya Rasulullah SAW pernah menyebut, menganjurkan untuk membunuh anjing, tapi ternyata itu ada konteksnya. Ya, jadi apa sebenarnya konteksnya? Jadi, nah itu yang salah satu. Kemudian yang berikutnya lagi, mungkin nggak tahu apakah di sini, ini Mas Imam Makau belum punya anak ya. Mas Wahyu udah punya anak ya. Tapi mungkin di Indonesia lah aja. Kalau misalnya nanti besar atau tinggal di Hong Kong, nanti bisa jadi anak-anak kita karena udah terbiasa ngeliat anjing, suatu saat akan nanya, kok nggak bisa sih kita punya anjing? Kenapa sih nggak boleh dipegang anjingnya? Emang liurnya najis atau apa gitu. Jadi semua cerita dan kisah-kisah ini saya kumpulkan, kemudian saya cross-referensikan dalam beberapa buku-buku fikih, dan insya Allah saya akan bagikan malam ini untuk menambah referensi buat kita. Baik, Bismillah. Jadi topiknya boleh dong kita bawa anjingnya pulang. Ini sebentar ya, tolong perhatiin ini ya, telinga anjingnya. Kelihatan nggak telinga anjingnya? Kan, siapa yang melihat anjing ini cute? Boleh nggak tangan nggak? Siapa yang boleh? Eh, yang pasti Pak Imam Baihaqi nggak takut sama anjing ya, pasti nggak akan melihat anjing ini cute kan? Orang yang takut sama anjing nggak melihat anjing ini cute. Tapi kalau saya terus terang cute nih, pasti saya pingin belai gitu. Ya, ya Mas Bobi, kenapa Mas? mau oh ikut juga, oke, cute anjingnya berarti. Oke. Nah, jadi awalnya kenapa? Jadi mungkin, saya angkat kisah ini karena itu tadi, karena banyak di kita, di kita itu melihat ini yang angkat tangan ikut bilang cute atau mau ada pertanyaan nih? Ini gimana Confused. matiin? Lanjut, oke, siap. Jadi, ketakutan kita terhadap anjing, menghindar kita ke anjing itu sebenarnya apakah berdasarkan syariah atau cuma kebiasaan kita gitu. Ya, jadi memang salah satu, dulu pernah zaman saya tahun 70-an, tahun 80-an itu, dulu kantor ayah saya itu, apa namanya, ada kasus rabies ya, anjing anjing gila ya. Jadi beberapa anjing itu yang anjing liar itu terkena penyakit rabies itu harus dibunuh gitu. Jadi mungkin, image anjing gila, image anjing rabies itu ternyata itulah hadis itu awalnya kenapa Rasulullah membunuh anjing. Dan Rasulullah itu hadisnya panjang bunyi gini, bunuhlah anjing kecuali anjing dipakai untuk bertaman, dipakai anjing untuk menjaga, ya, disebut gitu. Ada tiga jenis, nanti kita akan bahas itu sendiri. Jadi ternyata bukan semua anjing yang dibunuh. Belum lagi pernah mendengar malaikat nggak datang kalau rumahnya ada anjingnya. Nanti kita akan bahas satu-satu nanti insya Allah.
Jadi kebanyakan dari kita takut dan menghindarkan anjing itu apakah itu kultur kita atau sebenarnya syariah? Kita bahas insya Allah. Kemudian berikutnya lagi ada yang malah ceritanya Ustadz Muhaimin itu malah sampai menyakiti atau malah membunuh gitu. Hanya saja baik yang ada sekarang tuh budaya kita itu adalah ini mungkin di generasi anak-anak kita nanti mungkin ya, apalagi di film-film Hollywood dan seterusnya itu kan man's best friend itu adalah anjing. Nah, saya lupa nama ini, saya lupa nyatat tuh. Tahun 100-200 inilah Hijriah ya. Ada seorang ulama menulis buku tentang fadilahnya anjing gitu ya. Dia tulis bahwa anjing itu satu-satunya anjing itu tidak ada yang munafik seperti manusia. Anjing itu kalau gimana pun kita jeleknya kita, buruknya kita, anjing itu ketemu kita dia senang ekornya digoyang. Jam berapapun kita pulang ke rumah, ya, katanya kalau kita pulang ke rumah telat biasanya ada orang rumah yang marah-marah. Tapi kalau kita punya anjing, kita pulang jam berapa aja anjing itu selalu gembira. Jadi dia nggak selalu momennya, moodnya ini. Itulah salah satu keistimewaan anjing. Itu nanti mungkin agak kita bahas juga sedikit apa saja salah satu faedah-faedah anjing itu. Nah, jadi malam ini kita akan bahas apa hukumnya memiliki anjing itu. Ya baik, apakah dia najis atau bolehkah memilikinya. Ya, jadi itu yang akan kita bahas malam ini insya Allah. Jadi kita buka spektrum pemahaman kita terhadap anjing itu sendiri. Nah, kita mulai terlebih dahulu kita mulai dengan Al-Quran. Di dalam Al-Quran, kisah anjing itu ada 3. Yang pertama, semua orang hafal, tadi yang udah baca surah Al-Kahfi, ada 4 kali kata-kata anjing itu disebut di surah Al-Kahfi. Yaitu di mana kisahkan surah Al-Kahfi itu 7 orang kan, 7 orang pemuda melarikan diri dan kemudian mereka diselamatkan Allah karena mereka ingin menjaga akidah, menjaga agama mereka. Kemudian kan Allah selamatkan mereka dalam gua dan di dalam gua itu mereka hidup bersama anjingnya. Jadi cerita anjing di sini sifatnya netral. Jadi apakah boleh punya anjing? Itu mungkin kita apakah cerita surah Al-Kahfi ini bisa menjadi syariah dasar kita boleh punya anjing? Ya, jadi itu yang pertama, surah Al-Kahf. Yang kedua itu di surat Al-Araf, famasaluhu kamasalil kalbi. Jadi permisalannya seperti anjing itu, intahmil alaihi, ketika kamu usir mereka lidahnya terjulur, ketika kamu bayarkan mereka lidah terjulur. Itulah zalika masalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayati. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami itu, kata Allah Subhanahu wa taala, seperti anjing dikasih tahu dia dikasih tahu dan tidak dikasih tahu, lidahnya seperti itu aja gitu. Jadi Allah menyifatkan orang-orang yang tidak pernah yang mendustakan ayat-ayat Al-Quran itu seperti anjing yang ya dipegang-pegang dia lidahnya lidahnya terjulur-julur, disuruh pergi lidahnya terjulur-julur, kayak tidak ada dampaknya gitu. Jadi ini adalah penggunaan kata anjing dalam Al-Quran, ya, yaitu di surat Al-Araf. Dan Allah mengkategorikan orang-orang yang mendustakan itu adalah orang yang munafik. Dia diberi manfaat, dia diberi peringatan atau nggak diberi peringatan, lidahnya terjulur seperti anjing. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga ini yang nggak unik. Pak Adi boleh dicatat nih yang ketiga ini. Penggunaan kata-kata anjing dalam Al-Quran. Yas'alunaka madzal uhilla lahum. Mereka bertanya, apa yang halal buat kami? Makanan apa yang halal buat kami? Kul, katakanlah, uhilla lakum, halal bagi kamu, toibah, sesuatu yang baik-baik. Jadi Allah memerintahkan Nabi, kul, katakanlah, uhilla lakum, halal bagi kamu itu makanan yang baik. Apa makanan yang baik itu? Wama alamtum minal jawarih, yaitu yaitu mukalibi, hewan
yang diburu oleh hewan yang kamu latih. Kemudian yumalikumul kahunna mimma alamakumullah. Mimma alakumullah itu yang Allah ajarkan. Ya. Jadi artinya gini, mereka bertanya kepada kamu, apakah yang halal bagi mereka? Apakah yang halal yang bagi untuk kita bisa makan? Kemudian Allah perintahkan kepada, jawablah, halal bagi kamu yang baik-baik saja, yaitu hewan yang ditangkap oleh binatang buas yang kamu ajarkan. Mungkin bahasa sederhananya gini, kalau kamu punya anjing, anjingnya dilatih, kemudian anjing ini menangkap kelinci atau arnab atau burung, maka burung kelinci itu halal untuk dilatih, halal untuk dimakan. Jadi, dan yang hebatnya lagi, yang saya stabilo warna biru itu, mengajar anjing itu adalah apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Jadi, maka makanlah dari apa yang ditangkap untukmu, asal kamu menyebut nama Allah. Jadi dengan menyebut nama Bismillah. Jadi kalau kita punya anjing, kemudian anjing ini kita pelihara, kemudian kita latih, kemudian kita lepas dengan membaca Bismillah, dia nangkap kelinci, kelincinya halal untuk kita makan. Ya, itu artinya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, Allah menyebut ilmu melatih anjing itu langsung dari Allah. Nah, ini memang agak unik ayat ini, ayat Surah Al-Maidah ayat 4 ini. Jadi apa tadi? Jadi Allah itu menyebut anjing 3 hal, dan yang terakhir tadi di surah Al-Maidah. Jadi pertama sekali Allah hanya membolehkan kita makanan halal dan thayyib. Apa contohnya makanan yang thayyib itu? Contohnya adalah hewan buruan yang ditangkap anjingmu. Dan melatih anjing itu adalah ilmu dari Allah. Itu menurut surat Al-Maidah. Nah, kalau kita cuma berangkat dari sini saja, bahwa melatih anjing itu adalah ilmunya dari Allah, dan hewan buruan yang ditangkap anjing itu halal untuk kita makan, kira-kira kalau anjing itu nangkap burung, kena liurnya nggak burung itu? Kena. Hah? Ya, Kena. pasti kena lah. Pasti kena kan? Tapi halal burung itu dimakan. Ya kan? Dan hebatnya lagi ayat itu bertanya selalu, mereka bertanya kepada engkau, makanan apa yang, kemudian Allah perintahkan makanan yang baik. Apa makanan yang baik itu? Makanan yang ditangkap anjingmu. Ya, jadi hanya dengan menggunakan ayat Quran ini harusnya persepsi kita terhadap anjing berubah. Ya. Nah, kalau melatih anjing itu halal, bagaimana memilikinya? Ya, untuk melatih kan harus memiliki dulu. Harus dimiliki dulu. Oke. Kalau orang memiliki anjing dan melatih anjing, mungkin nggak orang tuh bebas dari jilatan anjing? Ya, ya pasti dijilat. Pasti dijilat. Oke. Kalau dia ngelatih, ngelemparin apa untuk bola atau apa. Iya, pasti dijilat kan? Nah, jadi sekarang apakah melatih anjing itu halal? Kalau melihat dari mukallibin, kata-kata apa tadi kata-kata ininya sebentar. Kata-kata bahasa Arabnya adalah mukallibin. Mukallibin dari kata-kata kalbi atau kalbu anjing. Mukallibin ini diterjemahkan hewan yang kita latih. Jadi ada dua kemungkinan, anjing atau falcon, atau burung falcon itu burung elang. Kalau di Arab itu biasanya ada orang pelihara burung elang itu, kemudian dia dilepas terbang untuk nangkap. Nah, binatang tangkapan itu juga halal dimakan. Itu ininya. Ya. Tadi sampai mana? Oke. Nah, kalau melatih anjing itu halal, artinya apakah boleh memiliki anjing? Maka dia harusnya menjadi halal juga. Nah, itulah yang kita bahas. Itu pertama, tik dulu. Berarti anjing dalam Al-Quran. Yaitu sifatnya netral. Kemudian ada satu contoh golongan orang yang Allah memisalkan mereka seperti anjing yang 7 lidahnya. Dan yang ketiga, makanan halal itu adalah makanan yang diburu oleh anjing. Jadi itu menurut Al-Quran. Nah, sekarang bagaimana dalam hadis? Ada beberapa hadis. Yang pertama, hadis mengenai anjing itu adalah
uh, dibolehkan memiliki anjing untuk 3 hal, yaitu berburu, mengembala, dan untuk menjaga. Jadi kalau dia dipakai untuk berburu, gembala, dan ini, maka dia dibolehkan. Apa dalilnya? Minimal dalilnya yang tadi, ayat Al-Quran tadi. Kalau dipakai untuk berburu, maka dia halal. Gitu kan. Ya, nah, kemudian ada perintahnya, bunuhlah anjing kecuali yang untuk di atas itu gitu ya. Nah, itu yang mungkin perintah bunuh anjing itu banyak para ulama menyepakati mungkin waktu itu ada wabah penyakit. Jadi dan spesifik yaitu anjing liar yang mengganggu atau menyerang orang. Jadi bukan anjing yang bukan anjing yang bukan anjing yang dimiliki yang dipelihara manusia. Kemudian ada hadis lagi menyatakan bahwa siapa yang memiliki anjing selain dari 3 hal ini, berburu, gembala, dan menjaga, maka pahalanya berkurang sebesar bunyi hadisnya lupa saya, yang diterjemahkan kayak satu pahala yang ada yang bilang sebenar gunung Uhud, ada yang bilang seperti Kirat, bukan kirat. kirat, ya, satu kirat. Ada yang bilang satu kirat itu sebenar Uhud, tapi saya juga pernah baca dimisalkan satu ukuran satu ukuran belanjaan gitu. Jadi wallahu alam, mungkin ada yang mungkin lebih percaya kalau itu sebenar gunung Uhud. Jadi artinya kalau pahala kita dipotong sebanyak itu, maka apakah itu menjadi haram? Nah, itu apakah dia masuk ke dalam makruh? Ada yang bilang itu masuk ke dalam haram. Nah, kemudian ada hadis lagi yang berkata, bacalah bismillah, maka lepaslah anjingmu. Ya kan? Maka anjing itu dia dipakai berburu, maka itu boleh. Jadi itu pertama. Jadi memiliki anjing itu diperbolehkan asal dia punya manfaat berburu, gembala, atau menjaga. Nah, ada lagi hadis yang berkaitan dengan jika ada bekas jilatan anjing di tempat makanmu, di tempat minum, maka basuhlah dengan 7 kali, satu diantaranya dengan menggunakan tanah. Pernah dengar itu ya? Nah, nanti kita bahas. Najis mughladoh, najis berat. Najis berat. Nah, nanti kita bahas. Jangan khawatir. Tolong dicatat dulu itu. Nanti kita bahas. Jadi ada lagi hadis yang menyatakan bahwa kami malaikat tidak masuk rumah di mana ada anjingnya. Nah ini sebenarnya agak unik juga nih. Kalau misalnya malaikat nggak masuk ke rumah, kalau di rumah itu ada anjingnya, apakah termasuk malaikat maut? Jadi kalau misalnya orang nggak takut mati, dia piara anjing di rumah. Untuk menjaga malaikat. Ya, orang itu nggak Malaikat mati-mati. digonggongin nanti kabur. Ada tuh film kartunnya, ada tuh. Nah, jadi saya pernah baca mengenai penafsiran hadis ini. Jadi beberapa hari Jibril tidak turun, kemudian Jibril berkata, kami tidak turun di mana di dalam rumah ada anjingnya. Kemudian Rasulullah SAW melihat ke bawah dekat tempat tidurnya memang ada anjing kecil. Kemudian di luar. Nah, pertanyaannya sekarang, kok bisa ada anjing kecil di dalam rumah Rasulullah SAW? Ya, berarti orang sekitar Madinah pelihara anjing gitu. Pasti ada yang anjingnya punya anak, kemudian jalan luar. Nah, ini yang nggak kebayang di kepala kita. Ternyata di Madinah. Jadi pernah ketika ada orang yang berkata kepada kalau nggak salah saya lupa, Abdullah bin Umar yang bilang atau Abdullah bin Mas'ud yang dia bilang anjing itu tidak boleh kecuali dipakai berburu dan mengembala gitu kan. Kemudian Abu Hurairah nambahin, oh ya, sama satu lagi untuk menjaga kebun gitu kan, kata Abu Hurairah. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud atau Abdullah bin Umar, dia bilang, iyalah, kamu tahu, kamu kan punya kebun gitu. Artinya seakan-akan menandakan bahwa Abu Hurairah sendiri kemungkinan di kebunnya ada anjing gitu. Jadi ini itu Nah, ini yang bikin seluruh dunia kaget kalau saya kasih ini. Waktu saya tanya ini, orang sukar mempercayainya. Anjing itu ada di dalam Masjid Nabawi. Ini hadisnya. Pertama saya kumpul dulu. Hadis yang pertama itu, apabila engkau berburu dengan anjing latihmu, maka sebutlah nama Allah dan makanlah, ya kan?
faskurismallah wakul, dan makanlah, ya kan? Kemudian dengan apa yang kau buru dengan anjing itu terlatih, dan engkau temukan dalam posisi yang kau sembelih, maka makanlah. Jadi walaupun kita punya anjing, pas kita lepas baca bismillah sampai di sana binatang itu udah mati digigit sama anjing, itu halal, dia nggak termasuk bangkai, ya. Jadi walaupun kita nemu, asal kemarin waktu saya cerita sama ini, Pak, kalau anjingnya nangkap babi, babinya jadi halal nggak? Enggak ya, kalau babi jelas enggak. Jangan sampai ada di pengajian ini nanya seperti itu ya. Kapan tuh ada yang nanya seperti itu? Jadi kalau dia nangkap babi, babinya jadi halal apa? Enggak, Pak. Harus binatangnya yang halal dulu gitu. Jadi apa contoh, mungkin menjangan, rusa, atau arnab itu apa bahasa Indonesia, kelinci. Kalau dia nangkap harimau juga harimaunya nggak jadi halal ya. Ya, enggak. Pokoknya ini asal makanannya halal ya. Jadi ini apa yang kau buru dengan anjing terlatihmu, ini kata-kata bikalbi muallam ya. Jadi istilahnya anjing yang berpendidikan. Jadi anjing yang dilatih, maka makanlah, wakul, makanlah. Dan apabila engkau berburu dengan anjing yang tidak terlatih dan engkau temukan dalam posisi yang kau sembelih, maka makanlah, ya. Makan. Jadi tidak harus terlatih ya Pak. Terlatih Ya, tak terlatih makan aja gitu ya. enggak masa yang ini Pengertian kalau tadi. misal, tapi kita sudah melatihnya itu boleh. Dan apa yang Ma- kau buru dengan aji yang tidak terlatih Ya, dan kau temukan dalam posisi yang engkau sembelih maka makanlah. zakatullah wakul. Ya, di sembelih kemudian dimakan. Maka engkau Kalau sembelih yang kemudian tidak makan. terlatih ya harus disembelih Ya, lagi. harus sembelih. Ya. Kalau yang terlatih itu berarti terlatih untuk bagaimana Maksudnya kita ada training. menggigitnya di bagian yang sehingga seperti disembelih gitu kah? Bisa juga. Artinya Pokoknya memang dia anjingnya terlatih untuk berburu. Anjing berburu. Jadi memang dia dilatih untuk anjing berburu. Ya. Nah, kemudian uh, nah ini yang hadisnya tadi. Barang siapa yang memelihara anjing yang bukan anjing penjaga dan anjing pemburu, maka amal kebaikannya dikurangi 2 qirat setiap hari. Ada yang bilang 1 qirat itu sama dengan 1/12 dirham, jadi kurang lebih berapa ya? 2 qirat itu 1/6 dirham, kayak 2 kali UMR gitu. Tapi ada yang menerjemahkan qirat itu sebesar gunung Uhud. Jadi, dan itu sendiri jadinya tidak mutlak apakah itu menjadi dosa atau ini. Tapi intinya anjing itu dulu sejak zaman Rasulullah sudah dipakai untuk menjaga dan berburu di zaman Rasulullah SAW dulu. Nah, ini hadis yang tadi itu, bahwa kami Pak Malaikat tidak memasuki rumah yang di dalamnya ada gambar atau anjing. Nah, kemudian yang uniknya lagi di hadis yang versi yang doif adalah bahwa anjing itu miliknya Hasan, cucunya Rasulullah SAW. Ya kan? Jadi kaget gitu kan. Jadi memang zaman itu memang orang memelihara anjing gitu. Ya. Nah, kemudian hadis mengenai anjing najis ini itu di Sahih Bukhari. Jika anjingmu minum dari alat makan salah seorang di antara kamu, maka cucilah 7 kali, satu di antaranya menggunakan pasir. Nah, di sini Pak Adi ada 3 pendapat nih. Yang pertama, pendapat pertama Imam Syafi'i dan Imam Hambali berpendapat anjing itu najis, tapi baik anjingnya, bulunya dan liurnya. Jadi Imam Syafi'i dan Imam Hambali itu menerjemahkan hadis ini najis anjing itu. Tapi Imam Hanafi bilang anjingnya nggak najis, hanya liurnya saja. Jadi dari hadis yang sama, fikihnya berbeda antara Imam Syafi'i, Hambali, dan Imam Hanafi. Nah, Pakistan kan harusnya Hanafi ya. kenapa? Ya, Pakistan kan harusnya Hanafi, harusnya tidak Hanafi, najis. ya. Ya, tapi kan kita lupa, kadang-kadang yang membuat kita takut sama anjing itu bukan karena syariah, tapi karena tradisi kita takut sama anjing. Galaknya ya, karena persepsi anjing itu galak. Oh iya, persepsi anjing itu galak. Kalau di Gigit. Hongkong kan anjing nggak ada yang ngomongin orang. Iya. Iya, karena memang nggak tahu apa yang terjadi kalau kita sampai musuhan sama anjing gitu. Nah, Imam Malik menyatakan anjing itu tidak najis.
sama sekali. Dan Imam Malik besarnya di mana? Lahir di mana ininya? Imam Malik tuh di Madinah tinggalnya. Jadi menurut Imam Malik bahwa anjing itu tidak sama sekali tidak najis. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa Imam Malik tidak menajiskan? Karena menurut dia, membasuh 7 kali itu bukan karena najis, tapi karena jijik. Contohnya ingus. Ingus itu menjijikkan, tapi tidak najis gitu. Ya kan? Kemudian, itu dalil yang pertama. Kedua, Al-Quran sendiri menghalalkan makanan yang diburu anjing. Kok bisa sih najis? Ini menurut Imam Malik. Makanya yang ketiga, ada hadis asal dilepaskan anjing itu dengan membaca bismillah. Jadi tidak tidak bisa itu disebut najis. Jadi lebih karena itu kotor aja. Dan itu bukan karena kepakaian, tapi ke tempat makan. Jadi apabila anjing itu menjilat tempat makan dan tempat minum kalian, untuk dipakai lagi tempat makan, tempat minum itu harus dibasuh. Jadi kalau zaman sekarang ya dibasuh sama air, sama sabun lah gitu. Jadi Dulu zaman belum dulu, ada sabun gitu ya. dulu membasuh 7 kali itu menunjukkan serius membasuhnya gitu. Jadi dan pakai pasir, jadi betul-betul keangkat kotorannya. Kalau zaman sekarang kan udah ada sabun, itu udah bisa digantikan sama sabun. Tapi ada saja orang yang masih letarlek, ya itu mungkin harus pakai pasir di mana. Tapi sebenarnya apalagi mulai sekarang lebih menerjemahkannya itu karena memang uh, yang dipakai untuk itu yang sesuatu yang ingin dibersihkan secara bersih, gitu. Bukan hanya sekedar dibasuh, tapi juga dibersihkan kotorannya. Gitu. Dan itu kalau tempatnya mau dipakai minum. Kalau tempatnya mau nggak dipakai minum, maka dia tidak. Jadi lebih karena jijik, bukan karena najis. Menurut Imam Malik. Nah, ini ada satu hadis yang menurut saya rasanya nggak mungkin. Apa hadis ini? Ini hadis dari Sahih Bukhari. Ini dunia Islam pasti shock kalau dengar ini, menurut saya. Selama masa Rasulullah SAW, anjing itu biasa keluar masuk Masjid Nabawi dan pipis. Ya. Namun tidak ada seseorang dari antara kami yang membersihkan kencing anjing itu di dalam Masjid Nabawi. Nah, Tapi dulu kan masjidnya masih pasir kali. Tadi ini kan sudah. ya tapi anjingnya bukan artinya kan, anjing, nggak ada yang gitu kan. Ya, walaupun masih pasir, artinya kan orang juga sholatnya di atas pasir itu juga gitu kan. Artinya ini yang buat saya waktu baca ini juga shock juga. Apa benar saya baca ini apa penafsiran ya kan. Ya memang benar zaman itu anjing itu banyak, jadi dia bolak-balik ya dianggap biasa saja gitu. Kalau sekarang orang bawa anjing ke dalam masjid, udah bisa dibayangkan kayak apa chaosnya itu kan. Jadi telah apa? Jadi menurut Sahih Bukhari tadi adalah anjing itu masuk dan kencing di dalam masjid, nggak ada yang bersihin. Jadi dianggap ini. Berikutnya, mengapa Imam Malik tidak menajiskannya? Itu pertama, kotoran manusia najis tapi tidak dibersihkan seperti ini. Kenapa kok kotoran manusia tapi tidak sampai 7 kali? Karena itu tadi. Karena kalau kotoran manusia kan biasanya kan nggak di tempat minum. Gitu. Kalau di tempat minum ya harus dibersihkan gitu juga. Gitu. Jadi lebih mungkin karena alasannya ya alasan kesehatan. Dan alasan terakhir, Imam Malik itu tinggalnya di Madinah. Apa yang unik di Madinah ini? Salah satu fikihnya Imam Malik adalah mengambil kebiasaan penduduk Madinah. Kenapa? Karena penduduk Madinah itu adalah keluarga para sahabat dan tabi'in yang dekat dengan Rasulullah. Jadi kalau menurut Imam ini apa kebiasaan orang Madinah itu menjadi bagian dari fikih gitu. Jadi gitulah cara Imam Malik mengambil bahwa pengambilan hukum itu sesuai dengan kebiasaan orang. Jadi kalau misalnya orang Madinah tidak menganggap itu najis, maka dia tidak menganggap anjing itu najis. Jadi itulah ini. Nah, kemudian hadis yang mengenai anjing berburu tadi. Jadi bunyinya kurang lebih seperti ini, saya lepasin bahasa Arabnya. Jika melepas anjing buruan, maka bacalah bismillah. Kemudian makanlah apa yang ditangkap anjing itu. Jika anjing itu memakannya, maka tinggalkan. Jadi kalau anjing itu dia berburu dan membunuh,
itu halal buat kita. Tapi kalau anjing itu ikut pula mengunyahnya, maka tidak boleh. Itu menjadi tidak boleh kita makan, menjadi haram. Dan kalau kita tidak tahu anjing siapa yang menangkapnya, maka tinggalkan. Misalnya kita lepas anjing, kemudian ada binatangnya mati. Di sebelah anjing kita ada anjing orang lain. Karena bukan kita yang menyebut dan kita nggak tahu anjing siapa yang membunuh hewan itu, maka menjadi subhat dia, mendingan ditinggalkan. Tapi kalau kita yakin anjing kita yang bunuh karena anjing kita yang kita latih, kita lihat sendiri, maka dia menjadi halal. Kalau anjing yang lain yang nangkap, sampai sedemikian rupa detailnya Rasulullah mengajarkan. Berarti memang zaman dulu orang pelihara anjing untuk berburu gitu. Ya. Nah, sekarang memiliki anjing. Siapapun yang memiliki anjing, kecuali anjing untuk menjaga ternak, berburu, dan pertanian, maka setiap hati dipotong 1 qirat. Ya kan? Ini ada 2 pendapat. Apa pendapat pertama? Pendapat pertama, Imam Syafi'i, Hanafi, dan Hambali menyebutnya punya anjing itu mubah atau jais, boleh-boleh saja, ke asal ada manfaat. Kalau tidak ada manfaatnya, memiliki anjing itu menjadi haram. Menurut Syafi'i, Hanafi, dan Hambali. Nah, pertanyaannya sekarang Pak Adi. Kalau punya anjing sebagai pet, itu ada manfaatnya nggak? Untuk lucu-lucuan. Ya, berarti boleh. Sebenarnya kalau pet itu kan cenderungnya untuk diuyel-uyel itu kan. Ah, di Apa uyel itu uyel bahasa, tuh ngerti nggak yang lainnya? Uyel-uyel yang lain. nggak tahu, Kasih saya tahu. saya bukan orang Jawa, yang orang Jawa. Jadi dianggap sebagai boneka gitu. Kalau apalagi anjing yang lucu, yang pudel yang kayak di posternya tadi kan. Itu Dan itu manfaat nggak itu? untuk menyenangkan hati manfaatnya. Iya. Oke. Nah, bagaimana kira-kira menurut Pak Adi Imam Malik? Apa? Imam Malik mubah jika ada manfaatnya. Kalau tidak ada manfaatnya dia makruh. Oh, yang 2 kirotnya kena di situ ya. Ya, dia menerjemahkan 2 kirot itu karena 1 kirot itu cuma segede UMR menurut dia ini. Jadi nggak sebesar bukit lah istilahnya, kecil. Jadi dia menganggapnya itu makruh. Ya, cuma ya kalau di Bali kan nyari pahala itu susah. Kalau makro kan jadi Ah, mengurangi pahala. kalau anjing itu tidak ada manfaatnya. Ya, Ah, jadi oke. jangan jangan Kalau kalau ada manfaatnya, semua ulama sepakat boleh. ya. Mubah itu boleh, jais. Nah, sekarang pertanyaannya, apa manfaat anjing? Jadi itu sekarang manfaatnya kan. Manfaat anjing itu dalam hadis disebut 3. Itu menjaga ternak, berburu, ya, kemudian menjaga ternak, kemudian bertani untuk pertanian dan berkebunan. Ya. Nah, ulama sekarang sepakat ini sebenarnya bisa dikembangkan. Jadi bukan hanya 3 nih. Apa contohnya? Pemandu tunanetra misalnya, the seeing dog. Saya pernah di Hong Kong ini. Saya naik bus, pas lagi naik bus saya nggak sengaja keinjak ada anjing di dalam. Rupanya anjing ini seeing dog, guide dog yang sedang di training. Itu memang keren banget anjingnya. Anjingnya golden retriever. Anjing itu udah terbiasa, jadi dia dipijak orang dia cuma menghindar, dia nggak menjilat, nggak menggigit, diam, anteng banget lah itu anjing. Tapi anjing tuh nge banget sama kebutuhan majikannya. Jadi majikannya mau bergerak, dia langsung ini berdiri, langsung tahu dia. Memang luar biasa anjing itu. Nah, tadi kemudian anjing untuk pengendus narkoba dan bom. Ya, itu ada manfaatnya. Jadi kalau mungkin Mas Bobi nih yang biasa di bandara nih, ya kan tahu tuh kan apa anjing biasa dipakai untuk narkoba dan maka dia boleh manfaatnya. Nah, saya dulu pernah lihat ada suatu hospital di Eropa, saya lupa tempatnya di mana ya. Anjing itu kan dia bisa mengendus narkoba dan bom gitu. Ternyata dia juga bisa mengendus uh, apa namanya zat apa namanya kayak virus.
Jadi dia bisa dilatih. Jadi virus itu ternyata virus tertentu itu punya aroma, punya bau sendiri. Dia bisa mengendus dengan ketepatan yang lebih tinggi daripada deteksi biasa gitu. Jadi mungkin saja suatu saat nanti anjing dilatih untuk mencium virus COVID kan. Jadi nggak perlu jadi nggak perlu lagi PCR, tinggal bawa ke ke tempat COVID test di indus-indus anjing. Wah, wah, berarti ini kena nih. Gitu kan. Ya, jadi, nah ada satu lagi, saya pernah lihat ini ya ada di Inggris itu ada orang tunanetra, dia dikasih anjing sama orang tua. Jadi di masjid itu sampai masjid itu nyediain tempat tempat anjing untuk anak itu kalau datang naruh anjingnya di sana, kemudian ambil wudhu dan sholat gitu. Sampai disediain seperti itu. Nah, salah satu manfaat yang biasa dipakai anjing, yang biasa dipakai untuk anjing lagi adalah eh, apa namanya? Mungkin eh, saya pernah lihat dokumenternya ada anak-anak yang kena kanker atau anak-anak yang habis operasi. Salah satu bentuk terapi pemulihannya adalah dia ditemukan dengan hewan. Dan yang paling cepat pertumbuhannya, positifnya itu adalah biasanya ditemukan dengan anjing. Jadi anjing-anjing poodle, anjing ini yang apalagi anjing apa yang suka dilemparin bola kemudian dia ngambil kayak golden retriever gitu. Dia kan suka memang hobinya seperti itu kan. Atau anjing beberapa jenis pengembala dia dilempar dia ngambil. Itu sangat membantu untuk apa namanya penyembuhan pasien. Maka itu dia menjadi boleh untuk dipakai. Jadi Kalau alhamdulillah anjing kita yang udah lucu gimana? kenapa? Kalau anjing yang lucu gimana? Nggak Tadi kan termasuk nih. kalau ini dari yang tambahan nih pemandu tunanetra, Nah, pemandu narkoba ini kan jenis-jenis anjing herder, anjing yang besar-besar gitu kan. Tapi anjing yang kecil-kecil kan ada juga, yang lucu-lucu, yang pudel, yang ini, yang wah, apa untungnya? Lucky, yang ini, waduh, lucu-lucu itu. Itu Apa untungnya? manfaat nggak sih sebenarnya? Iya, saya nggak punya anjing itu, jadi saya nggak tahu jawabannya apa. Karena tetangga saya banyak banget di sini kan, yang kalau ketika lagi mengembala anjing itu macam-macam. Bahkan pakai troli bayi itu Bisa di bisa saja untuk kayak alarm kalau ada orang masuk rumahnya dia bunyi, kemudi apa namanya itu? ketenangan pasien. Hah? Karena kalau Ini kenapa kok mau saya berhenti ini? Bentar. Oke. Mana mouse-nya kok hilang? Ya. tapi Eh, meskipun kecil masih bisa gonggong sih. Kalau ya di kalau jadi mungkin asas manfaatnya nih ya kalau kita lihat kayak berburu, ini berburu itu kan lebih ke hobi sebenarnya. Jadi bukan mata pencarian. Kalau misalnya menjaga ternak, menjaga pertanian itulah bolehlah dianggap uh, keperluannya untuk ini, untuk penghasilan. Tapi kalau berburu termasuk hobi itu kan dia nggak termasuk. Jadi kalau misalnya alasannya anak saya jadi rajin belajar kalau ada anjing di rumah, apakah itu termasuk manfaatnya? Walau alam, tapi kalau daripada ini mendingan pakai ini aja, pakai Imam Malik aja, makruh dah. nggak, yang penting mungkin persepsi tentang anjing itu yang perlu dirubah ya. Nah itu dia, Kan kita itu dia, menganggap anjing itu binatang yang itu dia, menjijikan, itu dia harus esensinya Pak Adi. dihindari, harus dibenci. Nah, itu dia esensinya Motivasi. pelajaran kita malam ini. Betul, itu sebenarnya kesimpulan Kita saya. kita Jadi, ya, tapi Pak Didi kita di Hong Kong mungkin ah enggak di Hong Kong anjingnya baik-baik. Tapi coba kemarin Mas Imam yang baru pulang dari Indonesia. Kalau ada anjing di Indonesia kan cenderung anjing liar. Kalau kayak tetangga saya punya anjing di sana itu, wah setiap kita lewat di rumahnya, wah kita digonggongin. Oh, aduh, nah itu gimana anjing kan? yang seperti itu dia nggak ditrain. Iya, Anjing itu kalau ditrain ngeri. luar Jadi, biasa, kalau luar biasa hebatnya anjing itu. Nah, anjing-anjing yang seperti itulah yang akhirnya kita membuat persepsi anjing itu galak. Anjing itu pasti jahat karena kalau kita eh, jalan kita sudah mepet nanti dikejar dan Iya. persepsi kita anjing itu akan menggigit kita sehingga kita harus Hmm, lari. Nah, kalau kita lari anjing malah ngejar. iya. Tambah seru kan? Tambah benci ya.
Makanya begitu anjing datang harus siap batu karena wah, kalau dia kejar gue lempar dia. Jadi mungkin society kita mungkin belum ini kali. Ya, Iya, itulah. iya. Jadi itulah yang udah kita bahas. Jadi melihat anjing dalam sisi Quran dan hadis. Jadi pertanyaannya sekarang, bolehkah anjingnya dibawa pulang untuk dipelihara? Nah, apalagi anjing lucu-lucu kayak gini. Aduh, uyel-uyel ini kan bulunya lembut. Udah setiap bulan harus ke salon gitu kan. Krim banget. Makanan juga spesial, nggak boleh sembarang makan. Nanti bulunya rontok gitu kan. Ya, jadi mungkin itu aja yang mau saya share, merubah persepsi kita, apa sebenarnya dari sisi Quran dan hadis Jadi mengenai jawabannya anjing itu. apa Pak Didi? Boleh nggak nih? Kalau Imam Malik boleh. Tapi ayo Mas Imam gimana nih Mas Imam Makau? Ya, kalau saya sebenarnya juga eh, jujur saya pribadi senang gitu, tapi karena emang selama ini persepsi saya juga menganggap bahwa anjing itu najis, jadi tidak ada kepikiran untuk ibaratnya punya anjing sih Pak gitu. Sebenarnya saya juga suka salah satu lah Ya nanti pet kalau ya anjing. kalau Hong Kong udah buka, nanti kalau ada pameran anjing kita main di sini ya. Saya juga suka sama anjing. Nggak usah nunggu pameran. Kalau mau ngeliat anjing lucu ke Mongkok aja tuh ke pet shop. Oh iya, enggak, Beli maksudnya anjing. dulu pernah di Wancai Convention Center itu tentang ininya anjing. Bagus ya, apa anjing pelatih, anjing ini. Kemudian ada demonya, dia bisa lumayan seru lah itu. Nah, misalnya ada mungkin nggak populer ya. Di Amerika tuh ada pertandingan namanya frisbee anjing. Jadi orangnya ngelempar frisbee, kemudian anjingnya lari nangkap. Lempar. Macam-macam sportnya itu. Itu kan dipakai sport. Artinya saya melihatnya itu salah satu kebutuhan juga, orangnya juga jadi ikut lari, ikut bergerak gitu kan. Dan dia melatih anjing gitu. Jadi asal anjingnya dilatih, asal anjingnya jadi dipakai untuk olahraga dan seterusnya. Saya pikir ya masuk ke mubah itu tadi, ada manfaatnya. Nah, itu tadi kalau berarti kalau dia melatih anjing kan bakal dijilat anjing. Kalau di kita kan di Indonesia seringnya anjing dilatih untuk menjaga. Nah, Iya. menjaganya ini cuma ya itu tadi nggak pandang bulu. Pokoknya setiap ada orang gonggongin, oh, saking jaganya jadi awas anjing galak dia sudah aja levelnya. Jadi fungsi Itu penjaganya yaitu tidak dilatih untuk ini dalam iya. hal ini mengendus mengendus aroma apa energi kebaikan dengan energi kejahatan melatih itu. Jadi pukul rata pokoknya ada orang nggak kenal. Au, au, wah, udah. Jadi besok-besok nanti kalau saya undang ke rumah saya jangan kaget kalau ada anjing ya. Iya. Mubah Pak ya. Kemarin, kemarin saya kaget Mubah. ke Oh enggak, rumahnya kalau ada manfaat, oh ya ada manfaatnya mubah betul. ke rumah Pak Konjen di Wisma. Loh, kok ada anjingnya gede ya. Tapi pada Pak Konjen kan Islam. Ternyata ya itu Ya, mubah soalnya. ubah jadi makanya Ya, ikut untuk Malik. jaga. Pak Konjen ikut Imam Malik. Enggak, kalau kepemilikan asal ada manfaat, semua imam. Ya, tapi masalahnya kayaknya karena untuk menjaga rumah sudah dijaga sama security. Ya, Untuk berburu kayaknya nggak ada tempat berburu. untuk menjaga security-nya berarti. Ya security. Ya, udah itu saja. Mungkin kalau ada pertanyaan, ada tanggapan atau tambahan, silakan. Ya, silakan Mas Wahyu nih. Gimana Mas Wahyu? Anjingnya sudah berapa? Ya, sudah berapa. Saya dulu pernah loh punya pelihara anjing waktu dulu masih SD apa? Ya SD dulu. Itu cuma salah melatih sayanya. Nah, Melatih. Jadi apa? Dia anjing itu ternyata pendendam ya.
karena pernah kan kadang main-main dengan anjing dulu masih belum terlalu ini kan agama kan. Main-main itu kadang-kadang suka tak ini pas lagi diikat tak kasih makan apa terus nggak kena nih jadi dendam dia rupanya. Oh iya. Suatu saat saya lagi lepas di halaman belakang lepas-lepas tadinya senang main-main gitu kan tiba-tiba dia diem mungkin keinget wah dulu aku di Dikerjain. digigit saya. Wah, langsung tak pukul cueng digigit waduh gimana anjing nggak kenal tuannya karena dendam deh kayaknya anjing ini banget ya makanya jadi harus hati-hatinya di situ salah ngelatih bisa ini Hmm. ya salah. Dan biasanya kita kan kalau kalau kucing kucing kan malah sebaliknya ya kucing itu binatang yang disayang Rasulullah kan gitu ya. Kalau- Saya nggak menemukan referensi disebut ini. Yang kesayangan Abu Hurairah, iya. tapi kucing kan selama ini terkenalnya kalau kalau Rasulullah tuh sayang sama kucing gitu ya, Eh, nggak ada ya belum nyari ya kalau kucing. nggak nemuin saya. Yang Abu Hurairah kali. Oh, buah Ma- rara. Ya, Hurairah itu artinya kucing. Makanya dia disebut Abu Hurairah. Karena dia suka sama kucing. Eh, Gitu. tadi yang hadis tentang anjing apa wanita yang masuk surga karena memberi minum anjing itu nggak masuk Hmm. sini ya. Ya, itu menunjukkan apa itu bagus sekali sebenarnya hadis itu luar, luar biasa. Jadi yang bapak-bapak mungkin yang belum pernah dengar, jadi ada kisahnya Rasulullah SAW menceritakan ada seorang pelacur, seorang wanita hina uh, mengambil minum ke sumur, kemudian dia turun ke bawah sumur itu diambil minum. Pas dia selesai minum itu dia Pakai lihatnya ada seekor sepatunya kan anjing. itu kan pakai sepatunya. Ya, dan dia lihat seekor anjing, kayaknya kehausan juga, dia turun lagi ke sumur itu, dia ambil sepatunya, dia kasih ke anjing itu. Kemudian kata Rasulullah SAW, Allah mengampunkan dosa perempuan itu dan menjadikan dia ini karena kebaikannya untuk menjaga anjing atau karena anjing itu. Jadi sebenarnya sangat-sangat deep sekali itu karena apa ya, berbuat baik terhadap makhluk itu. Jadi dia tidak punya kesempatan amal apa-apa kecuali amal yang satu ini, dan amal ini dilakukan dengan ikhlas, itu bisa mengantarkan dia ke surga. Nah, kita kan nggak tahu kenapa dia menjadi ini dan seterusnya, kan kita nggak tahu, kita nggak bisa menghakimi. Mungkin karena ini, tapi yang pasti dia melihat anjing itu haus dan dia merasa uh, ingin berbuat baik, dan dia berbuat baik dan amalan dia ikhlas, itu yang Allah mengampunkan dosa dia yang lain dari situ. Sementara ada hadis yang berbunyi seorang wanita masuk neraka walaupun dia rajin sholat, rajin ini, karena dia punya kucing, kucingnya disia-sia